Pemerintah terus optimal dalam menjaga iklim demokrasi dan tidak anti kritik. Namun demikian, setiap pihak diminta untuk menjauhi ujaran kebencian dan fitnah. Kritik hendaknya dilakukan secara santun, berbasis data dan memberikan solusi konstruktif terhadap permasalahan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bahwa pemerintah tidak anti kritik, namun dirinya meminta kepada masyarakat untuk memberikan kritik dengan solusi. Kritikan terhadap berbagai kebijakan yang diambil tentu diperlakukan agar tercipta kontrol sosial yang merupakan ciri dari demokrasi. Ia juga meminta bantuan untuk menyelamatkan masyarakat dan bergerak bersama untuk pemulihan bersama. Mantan Panglima TNI tersebut juga menjelaskan terkait keputusan Presiden dan menerapkan PPKM. Dirinya menegaskan bahwa cara tersebut diambil untuk menekankan mobilitas masyarakat demi memutus penularan virus corona. PPKM merupakan salah satu skenario pemerintah untuk menekan penyebaran virus. Mobilitas orang tanpa gejala (OTG) dapat dikendalikan. Selama PPKM, pemerintah telah mengupayakan berbagai cara mulai dari relaksasi anggaran, penyediaan tambahan tanpa tidur bagi pasien, pengadaan oksigen, percepatan vaksin, hingga tindakan tegas yang diberikan pada para pelanggar PPKM dan penimbun obat-obatan serta oksigen. Sebelum internet merabak seperti saat ini, banyak orang menyampaikan kritik melalui berbagai media seperti lagu, puisi, tulisan di koran. Juga majalah, lukisan di dinding yang kita kenal sebagai mural telah dicoret-coret. Tujuannya bukan untuk menghancurkan masyarakat atau melengsarkan pemerintah, melainkan untuk memurnikan atau menebus segala nilai, kebijakan, dan aturan-aturan yang dianggap tidak sesuai. Meski demikian, kritik tidak bisa disampaikan secara sembarangan. Tentu saja ada etika yang perlu dijaga agar tercipta kritik yang konstruktif atau kritik yang membangun, sehingga diharapkan kritik yang disampaikan juga dapat menjadi solusi. Di media sosial, kritikan yang ditunjukkan kepada pemerintah sangatlah mudah untuk ditemukan. Entah dalam konten ataupun pada kolom komentar, keberadaan media sosial seakan menjadi wahana bagi siapapun untuk menciptakan media secara independen. Semua orang bahkan bisa menulis di media sosial tanpa harus mengikuti pelatihan jurnalistik. Meski kebebasan berpendapat telah diatur undang-undang, namun bukan berarti kita bisa bebas mencela dengan nada provokasi. Apalagi jika terdapat kritikan yang disampaikan secara kasar. Tentu saja UU ITE dan polisi cyber akan menjerat pelaku mengkritik jika tidak memindahkan etika dalam mengkritik. Jangan sampai kritik yang disampaikan hanya berisi provokasi untuk membenci, tetapi kritikan haruslah objektif agar menjadi evaluasi bersama dalam membangun negara agar lebih baik. Pada kesempatan berbeda, juru bicara Presiden Jokowi, Fedroj Rahman, menegaskan bahwa Presiden selalu terbuka terhadap kritik. Menurut Fedroj, kritik merupakan jantung demokrasi dan ilmu pengetahuan itu tidak akan maju tanpa adanya kritik. Begitu pula masyarakat dan pemerintah. Saat Jokowi dikritik dengan tajuk King of Lip Service, Presiden Jokowi justru menanggapi hal tersebut sebagai keperimbangan terhadap kritik demokrasi. Sehingga kebebasan berekspresi memang perlu dijaga. Jokowi meminta kepada pihak kampus tidak menghalangi mahasiswa untuk berekspresi dan lebih menekankan pada pendekatan persuasif. Namun Jokowi juga mengingatkan adanya budaya tata krama dan sopan santun. Kritik adalah hal yang diperlukan agar demokrasi dapat terus hidup. Kebebasan bersuara dan berpendapat tentu saja memungkinkan siapapun dapat menyampaikan kritik terhadap sesuatu yang tidak sesuai. Meski demikian, bukan berarti kritik disampaikan secara provokatif, karena tentu saja etika yang harus diperhatikan agar kritik yang disampaikan tidak hanya berisi kebencian. Kritik sebaiknya didasari dengan fakta dan data yang benar, serta disampaikan melalui cara yang baik dan santun.